Wakil Gubernur Aceh Fadlullah nyaris tenggelam saat menembus wilayah terisolasi saat melakukan kunjungan ke kawasan Pame untuk menyalurkan bantuan kepada korban banjir bandang dan longsor. Untuk mencapai lokasi, Fadlullah dan rombongan harus melewati jalur ekstrim dan menyeberangi sungai menggunakan rakit darurat, satu-satunya akses yang masih tersisa setelah jembatan dan jalan rusak parah diterjang banjir dan longsor. Namun di tengah derasnya arus sungai, rakit yang ditumpangi rombongan tiba-tiba terbalik. Seluruh penumpang tercebur ke sungai. Fadlullah dan rombongan nyaris tenggelam dan bertahan hingga akhirnya berhasil diselamatkan oleh tim pengamanan dan warga setempat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, seluruh rombongan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Dari Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Ya Allah, Pak. Banjir gede. Ya Allah. Ya Allah. Ismail, warga desa Bagok, Kecamatan Pasirian, Lumajang ini terjebak derasnya aliran banjir lahar hujan Gunung Semeru. Ia terjebak setelah berusaha menyelamatkan genset dan peralatan tambang miliknya. Beruntung, Ismail berhasil dievakuasi oleh penambang lain ke seberang sungai. Ono api-api tadi opo iki, Bos? Duwe ilang wis. Banjir lahar hujan Gunung Semeru terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras. Getaran banjir lahar terekam di seismograf dengan amplitudo maksimal 45 mm dengan durasi 12.000 detik. BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat segera meninggalkan jalur aliran lahar ketika cuaca hujan atau ada informasi getaran banjir dari petugas. Sementara itu hingga saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 3 siaga. Berdasarkan rekomendasi PVMBG, masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 17 km di sepanjang jalur aliran lahar. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Malah guys, aduh, nggak tarik tambang. Warga Jalan Haji Kamat, Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur dikejutkan dengan kemunculan seekor ular sanca di rumah kontrakan. Kurang lebih 3 meter, aman laka. Hewan sepanjang 2,5 meter ini ditarik oleh warga saat hendak kabur ke dalam kloset. Ini mau keluar nih. Namun tak mudah bagi warga untuk menarik ular ini keluar. Warga pun meminta bantuan petugas Gulkarmat Sektor Durensawit, Jakarta Timur. Petugas yang tiba di lokasi bersama warga berupaya mengevakuasi ular dari dalam kloset dengan menggunakan peralatan khusus. Ular sanca sepanjang 2,5 meter ini kemudian dibawa ke kantor Gulkarmat Sektor Durensawit, Jakarta Timur. Nantinya ular akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Iya, itu makanya aku bilang uang cash itu harus kalian terima. Masa harus juris? Nenek-nenek itu kan nggak ada jurisnya. Gimana? Udah telepon itu bos kalian dulu. Cepat. Emosi seorang pria di dalam video ini tak terkendali setelah melihat seorang nenek ditolak saat hendak membeli roti dari sebuah toko. Pria itu memprotes kebijakan toko yang hanya menerima pembayaran non-tunai. Sementara si nenek tidak memiliki akses untuk mode pembayaran tersebut. Setelah diunggah ke media sosial, beragam tanggapan muncul hingga akhirnya pihak toko roti buka suara. Menanggapi polemik yang terlanjur menyebar di publik, manajemen toko berdalih menggunakan sistem pembayaran non-tunai bertujuan semata-mata untuk memudahkan pelanggan. Selain mendapat tanggapan tajam dari publik, ternyata Bank Indonesia juga turut bereaksi atas viralnya kasus ini. Dalam unggahan di media sosial resmi, BI menegaskan bahwa penolakan terhadap rupiah dalam pembayaran bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.
itu ada pilihan. Di transaksi sistem pembayaran kita menyediakan ada 2 cara, bisa cash, bisa tunai, bisa non tunai. Jadi masyarakat punya pilihan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan jelas menyebut bahwa setiap orang dilarang menolak rupiah yang digunakan sebagai pembayaran kecuali jika keaslian uang diragukan. Tidak hanya sekedar imbauan tetapi juga ada ancaman pidana bagi siapapun yang melanggar. Hukuman berupa minimal kurungan 1 tahun atau denda hingga 200 juta rupiah. Namun sayangnya penolakan pembayaran menggunakan uang tunai belakangan justru marak ditemukan. Tidak hanya sekedar penolakan metode bayar, tetapi praktek seperti ini juga sebagai bentuk penolakan terhadap hak warga negara. Karena sejatinya rupiah adalah alat pembayaran yang sah dan dijamin langsung oleh undang-undang. Sehingga tidak ada alasan penolakan pembayaran transaksi secara tunai menggunakan uang rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan warga melakukan pengerusakan dan pembakaran warung remang-remang di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten. Warung semi permanen yang terbuat dari kayu ini dirusak, dilempari batu hingga dibakar oleh warga. Aksi tersebut dipicu keresahan warga tentang adanya dugaan praktek prostitusi di warung tersebut. Tempat prostitusi berkedok warung kelontong ini berada di pinggir jalan lingkungan warga yang belakangi area persawahan. Warga pun mendapatkan sejumlah alat kontrasepsi yang tercecer di area warung. Pihak kecamatan setempat mengaku sudah melakukan teguran terhadap pemilik warung untuk segera menutup praktek prostitusi yang dinilai meresahkan warga. Infonya berkedok warung kelontong, infonya. Tapi mungkin ada juga yang beberapa warung lain yang memang dikemas berkedok yang lain juga. Pihak Satpol PP Kabupaten Tangerang akan melakukan pengetatan pengawasan dan penertiban tempat yang dijadikan sarang prostitusi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimar Rani melaporkan. Perampok yang mengelak. Seorang pria berusia 40 tahun, pelaku perampasan kalung emas milik seorang nenek pemilik warung kios di Simbang, Maros, ditangkap warga. Pelaku sempat mengelak, namun korban membuktikan aksi penjamretan dengan menunjukkan kalung emasnya yang putus akibat ditarik secara paksa. Pelaku diserahkan pada polisi dengan barang bukti berupa kalung emas berat 15 gram. Pelaku nekat melakukan aksinya karena terdesak membayar utang bank yang akan segera jatuh tempo. Si pelaku ini mau membeli rokok karena mungkin kondisi saat itu di toko, di warungnya korban itu sepi, cuman mereka berdua dan melihat si korban ini menggunakan emas tersebut. Mungkin disitulah ada timbul niatan untuk melakukannya. Tersangka masih menjalani penahanan di Mapolsek Batimurung. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.